welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Luxnaya Nabida. Kali ini kita ketemu dalam kesempatan yang berbeda. Sebelum memulai pemaparan video yang akan aku mulai, aku akan memperkenalkan diri aku. Aku Luxnaya Nabida dengan NIM K8421027 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret. Aku membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Teknologi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Gufronuddin, SPD MSOS. Dan video ini akan ditujukan untuk kalian para penonton setia video aku, supaya kalian itu lebih mengerti apa artinya sosialisasi baik secara umum maupun menurut para ahli dan berbagai jenis media sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Nah, di sini materi pertama yang akan aku perkenalkan pada kalian yaitu pengertian sosialisasi secara umum. Menurut kalian, sosialisasi secara umum itu apa? Buat kalian yang sudah tahu, biar makin tahu, aku kasih penjelasannya. Mari simak video ini. Apa sih pengertian sosialisasi itu? Pengertian sosialisasi adalah sebuah proses yang dilalui individu seumur hidup untuk mempelajari norma dan nilai sosial yang ada di dalam kelompoknya supaya individu tersebut dapat diterima di dalam kelompoknya. Nah, selain definisi sosialisasi secara umum, ada juga definisi sosialisasi menurut para ahli. Simak video selanjutnya. Nah, kali ini aku akan memaparkan pengertian sosialisasi menurut para ahli. Pasti kalian juga bertanya-tanya dong, siapa saja ahli yang sudah memaparkan pengertian sosialisasi itu, atau apa saja pengertian sosialisasi menurut para ahli. Daripada kalian bingung, mending simak video aku berikut ini. Seorang ahli yang pertama yang akan aku bahas adalah yang bernama Charlotte Buhler. Charlotte Buhler sendiri adalah seorang ahli yang memaparkan sosialisasi, yang dimana proses untuk membantu individu belajar dan menyesuaikan diri tentang cara hidup dan berpikir kelompoknya agar dia itu dapat berperan dan berfungsi di dalam kelompoknya. Lalu yang kedua ada Peter L. Berger. Pasti buat kalian yang sudah lama berkecimpung di dunia sosiologi sudah tidak asing dengan nama ahli ini, yaitu Peter L. Berger. Dan Peter L. Berger ini juga pernah memaparkan pengertiannya mengenai sosialisasi. Sosialisasi itu adalah sebuah proses di mana seorang anak itu belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi di dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada Bruce J. Cohen. Bruce J. Cohen sendiri adalah seorang ahli yang memaparkan pengertian sosialisasi adalah sebuah proses di mana manusia itu mempelajari tata cara kehidupan yang ada di dalam masyarakat untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota. Nah, poin selanjutnya ini aku akan membahas mengenai sosialisasi sebagai media pembentukan karakter. Yang pertama itu adalah aku akan membahas media sosialisasi yang terjadi di keluarga. Media sosialisasi keluarga ini dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi represif dan sosialisasi partisipasif. Yang akan aku bahas pertama ini adalah sosialisasi represif. Sosialisasi represif itu merupakan tahapan sosialisasi yang bertujuan mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang. Biasanya berkaitan dengan pemberian hadiah maupun hukuman. Pasti kalian waktu kecil itu juga pernah diajarkan oleh orang tua kalian supaya melakukan hal-hal yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Dan sosialisasi represif ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah menghukum perilaku yang keliru. Yang kedua adalah hukuman dan imbalan material. Lalu yang ketiga, kepatuhan anak kepada orang tuanya. Yang keempat, komunikasi sebagai perintah. Dan yang terakhir adalah komunikasi nonverbal. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai sosialisasi partisipasif. Pasti kalian juga bertanya-tanya dong, apa sih sosialisasi partisipasif itu? Sosialisasi partisipasif merupakan sosialisasi yang mengutamakan peran aktif dari objek sosialisasi dalam proses yang dapat diartikan sebuah internalisasi nilai dan norma. Biasanya, sosialisasi partisipasif ini mengutamakan keikutsertaan individu ke dalam organisasi sosial
yang bertujuan supaya dapat membawa ilmu dalam organisasinya ke dalam masyarakat. Nah, sosialisasi partisipasif ini juga memiliki ciri-ciri khusus loh. Apa sih ciri-cirinya? Berikut aku sebutkan. Yang pertama adalah pemberian imbalan dan sanksi. Yang kedua adalah hukuman dan imbalan simbolis. Lalu yang ketiga ada otonomi anak. Yang keempat, adanya komunikasi sebagai interaksi. Lalu yang kelima, adanya komunikasi verbal. Poin yang kedua ini, aku akan menjelaskan mengenai sosialisasi yang terjadi di teman sepermainan. Di teman sepermainan ini ada 3 bagian yang perlu kita perhatikan betapa pentingnya dalam pembentukan kepribadian anak. Yang pertama itu adalah remaja merasa aman dan dianggap penting dalam kelompok persahabatannya itu. Lalu yang kedua, remaja akan tumbuh kembang dengan baik di dalam kelompok permainannya itu. Lalu yang ketiga, remaja akan mendapat tempat yang baik bagi penyaluran rasa kecewa, takut, khawatir, sedih, bahagia, yang mungkin itu hal tersebut tidak didapatkan di rumah. Nah, poin ketiga ini aku akan menjelaskan mengenai media sosialisasi sekolah. Fungsi sekolah itu sangat penting dalam pembentukan karakter, karena proses sosialisasi itu akan memberikan sebuah pengetahuan, keterampilan, pendidikan yang diperlukan siswa, serta membentuk kepribadian siswa itu agar mengetahui dan sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalam masyarakat. Nah, yang keempat ini adalah media sosialisasi yang terjadi di lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu tidak kalah penting dalam pembentukan karakter seseorang. Karena apa? Lingkungan kerja itu mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seseorang. Karena di lingkungan kerja itu seseorang akan berinteraksi tentu saja dengan teman kerja, seperti pimpinan dan relasi bisnis. Selanjutnya dalam proses interaksi ini akan terjadi proses yaitu saling mempengaruhi. Pengaruh-pengaruh itu akan menjadi bagian di dalam dirinya sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang dapat membentuk sebuah kepribadian. Yang kelima ini adalah media massa sebagai peran media sosialisasi. Mengapa media massa itu sangat penting dalam pembentukan kepribadian seseorang? Tidak bisa dipungkiri kita itu hidup di zaman modern di mana teknologi itu sudah sangat maju sehingga segala hal bahkan dalam pembentukan kepribadian pun dapat melibatkan media massa atau teknologi ini. Nah, mengapa media massa itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter atau media sosialisasi yang terjadi di media massa? Yaitu karena media massa itu merupakan alat sosialisasi yang penting karena dapat membantu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Supaya apa? Karena kita tidak bisa jauh dari teknologi sehingga kita harus memanfaatkan teknologi atau media massa yang sudah maju seperti ini untuk membentuk kepribadian yang lebih baik, yaitu sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalam masyarakat. Nah, poin yang terakhir, yang kelima ini adalah media massa sebagai peran media sosialisasi. Mengapa media massa itu sangat penting dalam pembentukan kepribadian seseorang? Tidak bisa dipungkiri kita itu hidup di zaman modern di mana teknologi itu sudah sangat maju sehingga segala hal bahkan dalam pembentukan kepribadian pun dapat melibatkan media massa atau teknologi ini. Nah, mengapa media massa itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter atau media sosialisasi yang terjadi di media massa? Yaitu karena media massa itu merupakan alat sosialisasi yang penting karena dapat membantu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Supaya apa? Karena kita tidak bisa jauh dari teknologi sehingga kita harus memanfaatkan teknologi atau media massa yang sudah maju seperti ini untuk membentuk kepribadian yang lebih baik, yaitu sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalam masyarakat. Nah, poin yang terakhir, yang kelima ini adalah media massa sebagai peran media sosialisasi. Mengapa media massa itu sangat penting dalam pembentukan kepribadian seseorang?
Tidak bisa dipungkiri kita itu hidup di zaman modern di mana teknologi itu sudah sangat maju sehingga segala hal bahkan dalam pembentukan kepribadian pun dapat melibatkan media massa atau teknologi ini. Nah, mengapa media massa itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter atau media sosialisasi yang terjadi di media massa? Yaitu karena media massa itu merupakan alat sosialisasi yang penting karena dapat membantu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Supaya apa? Karena kita tidak bisa jauh dari teknologi sehingga kita harus memanfaatkan teknologi atau media massa yang sudah maju seperti ini untuk membentuk kepribadian yang lebih baik. Baik, kesimpulan materi yang dapat kita ambil dari awal hingga akhir video yang sudah aku paparkan adalah yang pertama, kita akan lebih memahami pengertian sosialisasi secara umum maupun menurut para ahli. Yang kedua, kita akan lebih mengetahui juga jenis-jenis media sosialisasi dalam pembentukan kepribadian, yaitu meliputi seperti keluarga, pertemanan, sekolah, lingkungan kerja, dan juga pentingnya media massa. Nah guys, sudah tidak terasa kita sudah di penghujung video ini. Jadi kita harus berpisah dulu. Sampai bertemu di lain waktu atau di tugas mata kuliah lain. Semoga saja video yang aku paparkan kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Kita masih sama-sama belajar. Aku belajar, kamu belajar. Selalu menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Upgrade dirimu supaya menjadi orang yang disegani dan penuh dengan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Thank you for watching guys.